Jumpa kembali di channel Om Bayu Putra. Pada kesempatan kali ini saya meminta maaf terlebih dahulu pada video ini karena akan ada suara burung walet yang masuk, karena posisi saya berada di bagian belakang rumah dari orang tua saya dan kebetulan ada sarang burung walet di sebelah itu punya tetangga, jadi tidak mengurangi dari makna video ini. Semoga saja suara-suara yang masuk ke dalam video ini tidak mengganggu dari video ini yang saya buat. Nah, pada hari ini saya sedikit bercerita, yaitu tentang barang koleksi kesayangan saya yang saya miliki, dan ini tidak bisa dinilai dengan uang. Barang ini barang yang sangat saya jaga karena sedikit saya bercerita, dahulu saya mendapatkannya ketika saya bertugas di pedalaman, tepatnya di Kecamatan Seriburiam di Desa Muara Joloy di Kalimantan Tengah. Nah, dari Kabupaten Murung Raya, dari kota Puruk Cahunya untuk sampai ke desa itu pada zaman itu memerlukan waktu 12 jam sampai dengan 15 jam perjalanan. Jadi sangat jauh sekali. Saya bertugas di sana kurang lebih 10 tahun dan mendapatkan barang ini. Nah, barang ini saya dapatkan dari masyarakat di sana. Jujur saja saya beli juga. Nominal harganya Rp250.000 pada saat itu, dan barang ini pernah juga ditawar waktu booming-boomingnya, pernah ditawar di kota Palangkaraya itu oleh orang dari Gunung Mas. Dia menawar harga barang ini sampai tembus Rp25 juta, tetapi tidak saya jual karena ini merupakan kenang-kenangan tersendiri bagi saya, dan saya yakin bahwa barang ini adalah barang satu-satunya yang ada di dunia. Nah, selanjutnya untuk barang satunya lagi, ini saya dapatkan sendiri bersama dengan murid saya waktu itu. Saya dan murid saya itu melakukan perjalanan dari Desa Muara Joloy, Kecamatan Seriburiam, menaiki perahu kecil selama 4 jam perjalanan dari kecamatan sampai ke tempat pencarian barang ini, yaitu tepatnya sudah masuk ke desa sebelahnya, yaitu Desa Utmurung, Kecamatan Utmurung. Jadi menempuh 4 jam perjalanan, tepatnya di daerah Briwit. Nah, jadi pada saat itu saya mendulang sendiri, sehingga tidak disangka-sangka mendapatkan barang ini beserta murid saya. Nah, jadi 2 koleksi saya ini merupakan koleksi terbaik yang saya miliki. Nah, teman-teman semua penasaran apa barang yang saya bicarakan dari awal tadi yang memiliki nominal ataupun harga jual bisa sampai puluhan juta rupiah? Mari saksikan terus video ini sampai selesai, karena pada akhir video ini, setelah saya mereview barang ini, saya akan membawa barang ini ke tempat penyepuhan, karena untuk bagian-bagian bawahnya sudah ada yang berkarat. Jadi ingin saya remajakan lagi untuk bagian ringnya. Nah, dari kata-kata saya ini mungkin teman-teman sudah mengetahui barang apakah yang ingin saya review dari barang kesayangan saya. Simak terus video ini sampai selesai dan jangan dipercepat agar teman-teman bisa menyaksikan dan melihat bersama. Selamat menyaksikan. Ya, teman-teman, ini dia barang yang saya maksudkan
dari penjelasan awal tadi. Di sini saya ambil satu dulu. Nah, ini merupakan cincin pada awalnya sebelum menjadi satu buah cincin seperti ini. Batu yang saya beli ini, yang saya ceritakan di awal video tadi, yang harganya Rp250.000 itu besarnya seperti ini, seperti jempol ini, dan masih berupa bongkahan. Jadi masih belum diasah ataupun belum dibentuk menjadi batu seperti ini, batu cincin yang indah seperti ini. Nah, batu yang berupa bongkahan tadi saya beli dengan harga Rp250.000 dan sempat ditawar dengan harga Rp25 juta pada saat musim batu akik tahun 2016 dan 2017 waktu itu, dan jujur saja tidak saya jual. Akhirnya saya putuskan batu bongkahan itu saya asah ke tempat pengrajin batu dan jadilah satu buah mata cincin seperti ini. Nah, ini warnanya ungu keping-pingan. Jadi warna cincin ini sebenarnya dia warna ungu dan warna pink. Yang menarik dari batu ini, dia memiliki semacam sidik jari. Kalau kita lihat seperti ini, dia ada semacam sidik jari, dan sidik jari ini hanya dimiliki di beberapa batu yang ada di daerah Hulu Barito. Jadi tidak semua batu ada memiliki semacam sidik jari seperti ini. Dan kalau misalkan batu ini ditester menggunakan tester untuk pengecekan berlian, maka dia akan menyala sampai ke merah. Jadi testernya akan sampai warna merah dan berbunyi. Jadi kategori batu ini merupakan batu yang memiliki kekerasan yang sangat tinggi, sehingga dia ketika dilakukan di tester itu menyala sampai berwarna merah dan berbunyi. Ini sengaja saya putar seperti ini supaya sidik jarinya terlihat. Nah, kalau misalkan seperti ini posisinya, sebentar. Oke, saya sesuaikan seperti ini dan sidik jarinya terlihat. Kalau misalkan dilihat dari posisi dekat seperti ini, warna ungu keping-pingannya akan lumayan terlihat dengan jelas, dan sidik jarinya juga ada terlihat kalau misalkan didekatkan pada kamera seperti ini. Nah, selanjutnya saya coba menggunakan senter HP dari anak saya seperti ini. Nah, jadi ketika didekatkan seperti ini, posisi batu cincinnya lebih terlihat berwarna pink, kemerah-merahan atau keungu-unguan. Nah, jadi terus terang saja teman-teman, batu ini hanya ada satu yang saya temukan di desa Muara Joloy, Kecamatan Seribu Riam, tepatnya di Hulu Barito, Kalimantan Tengah. Jadi sangat-sangat langka sekali. Jadi batu ini merupakan kenangan tersendiri untuk saya karena mendapatkannya sangat-sangat sulit sekali. Ini koleksi yang pertama. Sekarang kita coba lihat untuk koleksi yang kedua. Sekarang kita lihat koleksi kedua. Nah, ini merupakan koleksi kedua saya yang saya ceritakan tadi. Batu ini saya peroleh dari tempat yang namanya Briwit, itu menempuh
kurang lebih 4 jam perjalanan dari Desa Morajoloy, Kecamatan Seribu Riam. Menaiki perahu kecil, saya berangkat ke tempat yang namanya Briwit. Itu sudah masuk Kecamatan Ut Murung atau Desa Laas. Saya mendulang sendiri selama 3 hari bersama peserta didik saya, murid saya waktu itu. Kami berempat, sehingga tidak disengaja dalam dulangan tersebut saya mendapatkan batu jenis yang ini. Batu ini sebenarnya kalau dilihat dia berwarna biru dan ada garis-garis seperti petir. Jadi kalau dilihat bentuknya warna biru dan ada garis-garis seperti petir. Batu ini juga termasuk ke dalam batu yang sangat keras, karena ketika ditester menggunakan tester berlian, testernya juga menyala sampai warna merah dan berbunyi. Nah, jadi ini pernah beberapa kali saya tester menggunakan tester berlian dan berwarna merah sampai berbunyi. Jadi motif dari batu ini dia ada seperti cahaya petir di sini berwarna putih dan batunya juga berwarna biru. Nah, kalau misalkan dilihat di kamera seperti ini memang tidak terlalu jelas, teman-teman. Jadi kalau misalkan diberikan cahaya senter pun dia tidak terlalu jelas. Posisi warna birunya berbeda seperti batu yang pertama. Kalau di senter dia terlihat warna ungu atau keping-pingannya, atau cuman di sini ketika kita berikan senter seperti ini, kilapan-kilapan petir yang saya maksudkan tadi juga terlihat. Nah, di sini untuk motif batunya terlihat batu ini berwarna biru tua. Jadi berwarna biru tua dan ada semacam garis-garis petir seperti retak, padahal ini tidak retak, ini adalah motifnya. Nah, kalau kita gerak-gerak seperti ini lumayan terlihat untuk motif batu ini. Batu ini memiliki kenangan yang sangat berarti bagi saya, karena terus terang batu ini saya peroleh dengan mendulang sendiri selama 3 hari di tengah hutan pada tahun 2016 akhir. Jadi pada saat itu memang lagi booming-boomingnya batu akik. Jadi banyak sekali orang yang mencari batu-batu yang berharga. Kalau batu ini pada saat saya dapatkan, dia bentuknya tidak terlalu besar, hanya kecil saja, berbeda dengan batu yang pertama tadi yang bentuk bongkahannya lumayan besar. Tapi kalau yang ini dia bongkahannya lumayan kecil saja. Dan ketika saya mendapatkan batu ini, terus terang untuk motif seperti petir itu tadi tidak terlihat ketika dia masih berbentuk bongkahan dan belum diasah, itu tidak terlihat motifnya yang seperti ini tadi. Nah, ketika sudah diasah barulah motif ini keluar dan terlihat sangat cantik sekali. Terus terang batu ini tidak pernah saya perlihatkan kepada siapapun pada waktu zaman batu akik, karena saya tidak mau mencoba untuk menawarkannya, berbeda dengan batu yang pertama tadi yang saya beli dengan masyarakat yang ada di desa Morajoloy. Saya beli dengan 250.000 dan saya coba tawarkan ke provinsi, sempat tembus 25 juta rupiah, tapi tidak saya jual. Nah, kalau misalkan batu ini kita lihat seperti ini teman-teman, untuk garis-garis petirnya lumayan terlihat dengan jelas, walaupun masih ada pantulan dari cahaya senter HP-nya. Nah, batu ini
dari dua buah cincin ini yang menjadi kenangan tersendiri untuk saya. Sekarang saya sudah tidak lagi bertugas di pedalaman di Kecamatan Seribu Riam, tepatnya di Desa Morojoloy. Saya sudah pindah ke Desa Morauntu, kurang lebih 30 sampai dengan 40 menit dari kota Puruk Cahu. Jadi sudah tidak di pedalaman lagi, dan saya tidak akan mendapatkan lagi kesempatan untuk memperoleh batu yang berkualitas seperti ini. Kalau misalkan batu ini dikatakan sebagai batu akik, saya tidak setuju, karena ketika di tester menggunakan tester berlian, dia mampu tembus sampai dengan ke warna merah dan berbunyi. Saya anggap ini sudah masuk golongan batu-batu permata. Kenapa dikatakan golongan batu-batu permata? Selain di tester dia menyala sampai berwarna merah, dan dia juga memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi. Jadi kalau menurut beberapa buku yang pernah saya baca atau literatur yang saya baca, ketika batu itu memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi, dia boleh dikategorikan sebagai batu permata. Mohon maaf kalau misalkan pernyataan saya ini salah, tetapi faktanya dua buah batu ini ketika ditester menggunakan tester berlian, dia tembus ke warna merah. Jadi saya anggap ini merupakan batu permata dan sangat sulit untuk didapatkan jenisnya. Nah, terutama yang saya dulang sendiri ini tidak akan pernah ditemukan lagi dengan jenis dan motif seperti ini. Kalau warnanya warna biru mungkin masih bisa didapatkan, tetapi untuk motif petir-petir seperti ini saya anggap sangat langka sekali. Begitu juga dengan yang satunya ini, ada semacam sidik jari tepat di bagian atasnya. Nah, setelah review video ini, saya ingin membawa dua buah cincin ini, tepatnya yang satu ini, karena warna ringnya ini, warna embannya ini sudah pudar, jadi sudah berwarna kecoklatan seperti ini. Padahal ini menggunakan emban dari perak 720 kalau tidak 750, saya lupa. Di sini ada keterangannya. Padahal ini sudah menggunakan perak 720 atau 750 dengan kualitas yang sangat bagus, tetapi tetap saja ketika terlalu lama disimpan di dalam tas ataupun lemari, dia akan berubah warnanya seperti ini. Jadi ini akan saya sepuh lagi, dan simak terus video ini nanti sampai selesai teman-teman, karena setelah review batu ini saya akan lanjutkan lagi bagaimana proses penyepuhan untuk perak ini sehingga dia kembali menjadi putih dan mengkilap. Jangan beranjak dulu dari video ini, kita akan lanjutkan reviewnya bagaimana cara untuk memutihkan perak 720 ini di tempat tukang sepuh yang ada di plaza. Jadi simak terus videonya sampai selesai. Jadi sana kamu dari Desain YouTube ulun. oh mau belajar cek bener mah anu rene desain anu ya Mau video lah. anu Desain channel YouTube mah. Ulun. Kata ada betul, belum ada bagian,
Praktik karena banyak kimia. Nah iya, duit belum aja. Makasih Majila. Praktik bahan kimia apa nih? IPA biologi apa? Oh, anu kimia bujur ay. Pelajaran IPA tuh. Oh, ada ditugasi gurunya kira kok tuh. Ada. Nggih. Karena SMA, SMP, SMA Alon Aliyah bang biasanya tuh. Ulun terakhir tahun berapa kamu olah anu mau bersih ini di Pelangka? pokoknya betapa nih lagi roh. Nggih, Bahan-bahannya mulainya. nang dipakai nih. Udah jalan tuh. Udah aja. Kau pilih aja pajak lampu, nyar pakai anu bang lah. Ada Baterai ini. Bahari itu di situ rasanya ulun mana tuh? Menong Karamban ya. Oh, kayak gue Ampih gak sih dia? Masih ya? meninggal. Asal tidur di sana. Siapa? Kita 34 tuh, 36 mana? Anu menjauh di mana? Anu mana? Siapa nom lanjut ke dadai? Makanya halus. Ada yang kuliah sih punya. Nggih, nggih. Berapa kaham anu nih? 720 lah berapa anu nih peraknya ini? Apa ngarannya Harga 20.000 jenis segramnya jenisnya nih, Om? yang lokal. Kalau yang 925 tuh bisa 30. 925 nih inilah. Bisa 30 sih kan. Dari Jawa sebenarnya. Nggih, nggih. Persisnya 70% udah. Oh, Kalau ya kalau lokalnya 99. nggih, nggih. Jadi proses berkayan bahan mikrom. Nggih. Pakai nikrom lagi lah. Kalau misalnya ini juga hampir sama mikrom kan. Oh, nggih, nggih. Bikin pengalaman Iya, kita masing-masing masalah. nggih. Tuh yang ke Purata Larang malah. Aku bisa ya beresan, cuma teknik ilmunya. Tekniknya ya Ada yang hasilnya lekas, nggih. ada yang hasilnya tahan tawar. Ya mending lumayan. Oh, pantas yang di Pelangka semalam tuh ulun paling 3 minggu Nah, udah anu apa kuning pulangnya. jadi pengalamannya. Oh, lain-lain dia malah. Kalau kayak sini kalau nanya ruang bisa main. Iya, iya, iya. Bilin yang sudah pingkutan lawas, Kasih merokok sama bujur ay. pengalamannya bisa. Banyak lah. Enggih, enggih.
berantakan ada alat-alatnya. Tinggi. Oh iya. Gue dingin malah. Mau tangan biasa kalau tangan kalian yang 4 aja. Salah ini sudah malah. Ya, salah. Teman-teman, ini adalah cincin yang sudah dibersihkan tadi di tempat tukang sepuh perak. Jadi ambannya di sini terlihat putih mengkilat dan sudah bersih seperti baru kembali. Jadi penampakan daripada emban ataupun tempat melekatnya batu ini sudah kembali mengkilat. Jadi ini dia tampak dekatnya cincinnya teman-teman. Nah, kalau misalkan pada posisi pencahayaan seperti ini terlihat sekali warna merah, keping-pingan dan keungu-unguan dari batu ini. Jadi ini batu yang saya ceritakan di awal video tadi. Nah, tampak seperti ini, sidik jarinya juga terlihat. Jadi setelah dibersihkan di tempat penyepuh perak, hasilnya menjadi putih mengkilat seperti baru lagi. Dan ini penampakan ketika saya bawa keluar pada cuaca yang panas. Nah, di sini terlihat sekali sidik jarinya, teman-teman. Jadi ini ketika saya goyang seperti ini, sidik jarinya terlihat pada batu ini dengan jelas. Jadi ini yang saya katakan sidik jari pada video awalnya tadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Semoga ada pembelajaran yang bisa diambil dari video ini. Selalu dukung channel saya, Om Bayu Putra, agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat untuk kita bersama. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Selamat pagi dan salam sukses serta sehat selalu.